Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Oke ya, selamat pagi dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya mau membagikan tips kepada Anda, bagaimana sih cara membangun spek mesin motor itu urut-urutannya yang benar bagaimana. Soalnya banyak sekali pasien yang datang ke saya itu kan speknya sedikit setengah jadi, tapi urut-urutannya banyak yang kurang tepat ya. Selama saya setting motor itu urut-urutannya selalu kurang pas, jadi kadang ada yang main naik stroke tapi TB nya kecil kayak video kemarin. Kemudian ada juga NMAX dengan mesin di power up tapi injektornya masih standar ya kan. Terus ada lagi macam-macam pokoknya. Terus untuk sedikit tips saja, jadi urut-urutan kalian ketika dari mesin standar mau tune up ataupun mau bore up itu urut-urutannya dari mana? Yang pertama adalah dari ECU nya dulu ya. ECU nya itu kita setting dulu, motornya standar seperti ini misalkan ya, standar. Kemudian kita setting di bagian ECU. Kemudian kalau belum punya dana bisa pakai ganti rasio gear dengan perbandingan yang lebih ringan ya kan, supaya akselerasinya dapat ya kan. Kemudian kalau mau cari top speed bisa gunakan velg yang lebih kecil, kemudian rasio gear belakang dikecilin seperti itu. Kalau main kirian ya silakan untuk motor matic ya seperti itu. Jangan lupa pakai knalpot racing tapi dengan sesuai dengan speknya ya. Kemudian yang kedua adalah penggantian throttle body. Nah, throttle body ini sangat berpengaruh terhadap performa mesin, ada di urutan kedua setelah ECU, karena untuk menunjang nafas motor itu supaya tambah panjang itu diperlukan throttle body dengan ukuran yang lebih besar dari standarnya ya. Jadi ketika kita sudah men-tune up sebuah mesin meskipun mesinnya standar dengan throttle body lebih besar pun itu performanya juga sudah meningkat ya, terutama di RPM atas meskipun dengan noken as standar sekalipun. Nah, kemudian yang kedua adalah ganti noken as ya kan. Nah, ganti noken as ini kalau motor Anda standar itu jangan sampai pakai seri R ya. Kalau untuk di BRT mungkin hanya di seri T1 itu udah cukup untuk motor standar dengan rasio kompresi standar. Karena apa? Ini motor saya dulu ketika pistonnya masih standar kan, pistonnya cekung ya kan, itu pakai T1 power atasnya itu udah dapet banget ya kan. Bisa naik capai top speed juga bisa lumayan. Tapi kalau pakai T2 itu power bawahnya drop ya, bener-bener ngedrop dan lama untuk naiknya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah naikkan kompresi Anda. Setelah ganti noken as, Anda bisa lakukan penyesuaian terhadap tekanan kompresi yang ada di dalam mesin ya. Jadi ketika Anda mau membangun mesin, noken as sudah disesuaikan, kemudian throttle body sudah, kemudian naik ke kompresi mesin ya. Ini untuk mesin standar dulu ya kan. Jadi piston dengan ukuran standar mesin ya kan, misalkan 57 ya 57, 58 ya 58 ya seperti itu. Kalau mungkin standarnya 53 ya 53 seperti itu ya. Jadi dinaikkan kompresinya. Jadi ini sedikit cerita lagi. Kemarin itu saya habis tune up motor Yamaha NMAX 180 cc dengan rasio kompresi 12:1. Injektornya sudah pakai 160 cc. Kemarin sudah tak setting juga, terus sudah tak tes juga lawan si Vixion ini, dan ternyata setelah dites hasilnya powernya sedikit low ya. Padahal sudah 180 cc tapi kekurangan di motor tersebut adalah noken asnya seri R ya kan. Meskipun di power up tapi dia menggunakan seri R, jadi power bawahnya nggak dapat, ketinggalan sama si Vixion ini. Soalnya selama saya setting meskipun spek 62 sekalipun itu sebenarnya bisa nyusul si Vixion ini ya kan, bisa nyalip ya, istilahnya ini bisa disusul seperti itu. Jadi banyak yang request ke saya, datang kemudian tak setting hasilnya jadi itu bisa ngalahkan si Vixion ini. Nah, kebetulan kemarin itu powernya nggak dapat ya kan?
dan Nmax-nya itu 180 cc. Ya nggak tahu racikan kiriannya seperti apa, kita juga nggak tahu, mungkin memang berpengaruh terhadap sektor kiriannya. Nah, lanjut lagi, setelah piston sudah, noken as sudah, throttle body juga sudah, langkah terakhir adalah knalpotnya ya. Knalpot itu hitungannya itu kan disesuaikan dengan spek ya kan. Jadi misalkan Anda pakai seri atasan ya, kemudian silencernya pakai yang leheran pendek ya. Kalau seri yang T1 itu pakai yang knalpot panjang seperti ini. Ini pakai noken as seri T1 punyaku, cuman knalpot racing dengan kondom standar ya kan, knalpot alias bedelan. Itu power atasnya dapat, power bawahnya juga dapat ya kan. Tapi karena ini mungkin masih tak eksperimen lagi, ganti-ganti noken lagi, cari yang cocok ya kan. Sebenarnya sudah cocok untuk spek pegunungan, ini sudah bagus banget ya kan. Torsi dapat, power juga dapat ya kan. Meskipun top speednya nggak dapat apa ya, karena treknya kurang panjang seperti itu. Nah, setelah itu semuanya sudah jadi, baru kita tes ya kan. Kemudian setelah dites hasilnya ada slip coupling lah misalkan ya, kita sesuaikan lagi dengan coupling yang lebih kuat ya, seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu, urut-urutannya itu sebenarnya simple, mudah dan sederhana ketika kita sudah mengetahui ukuran-ukurannya ya. Kemudian setelah membangun mesin itu selesai, kita upgrade di bagian pengapian ya kan. Ya, misalkan kita pakai coil, kemudian busi ya, seperti itu, pakai power up ya kan, seperti itu. Jadi busi sama coil itu juga berpengaruh terhadap akselerasi mesin. Tapi penyesuaian bahan bakar itu juga harus lebih boros ya kan. Soalnya kemarin ini sedikit cerita lagi, ketika saya men-setting sebuah motor e-making dulu ya kan, mungkin ada di videoku, motor e-making yang 200 cc itu beliau menggunakan coil standar, businya iridium BRT, sudah saya setting, sudah pas, akselerasi dapat, warna busi juga lumayan. Kemudian beliau menggunakan coil BRT ya, yang notabene kelistrikannya lebih stabil dan apinya lebih besar. Nah, dengan api yang lebih besar itu, AFR-nya otomatis akan naik menjadi yang sebelumnya 10 bisa jadi 12, atau mungkin 11 jadi 13 seperti itu ya. Jadi mintanya lebih boros karena pembakarannya itu cenderung lebih kering kalau menggunakan coil BRT ya. Tapi performanya juga lebih besar seperti itu ya. Mungkin itu dulu tips-tips dari saya ya kan, ketika Anda membangun sebuah motor, urut-urutannya tadi seperti yang di awal, ecu dulu, kemudian throttle body, kemudian noken as, terus naik kompresi, terus knalpot, busi, dan coil ya, seperti itu ya. Mungkin tipsnya itu dulu, karena banyak sekali orang-orang yang membangun sebuah motor itu konsepnya hanya sekedar ingin kencang seperti itu ya kan, dengan spek yang sudah dibangunnya ya kan. Tetapi di balik itu semua memang semua ada hitungannya masing-masing ya, tidak boleh kita sembarangan membangun sebuah mesin ya. Contohnya seperti itu ya, contohnya ini saja simple, ini cuma modal noken as T1 sama naik kompresi bisa buat trek-trekan ya, jangka pendek, bukan jangka panjang ya, maksudnya treknya pendek, bukan trek panjang. Kalau mau trek panjang ini harus digunakan noken dengan seri atasan, tapi untuk rasio kompresinya ini sudah cukup. Jadi meskipun kita pakai T4 sekalipun, motor ini masih bisa mumpuni ya, karena rasio kompresinya juga sudah naik ya, pistonnya semi dome bukan flat lagi. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika Anda suka dengan tips seperti ini, jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog. Dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Anda mau setting kendaraan Anda, silahkan datang ke alamat ada di deskripsi ya. Bagi yang dekat, bagi yang jauh silahkan menyimak dulu ya.
nanti kita chattingan bisa lewat Instagram. Oke, sekian videonya dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Saya Kinyamoto Vlogis pamit, dadah, see you next time.